Tupai ini sangat jenius. Dia merencanakan membantu saudaranya untuk kabur dari penjara kandangnya. Pertama-tama dia menghancurkan kaki meja dengan giginya. Lalu dia naik untuk melihat apakah itu hampir selesai digigit. Lalu berlari ke meja dan mengenai bola bisbol, sehingga menyebabkan bola itu menggelinding ke depan. Bola itu menggelinding dan menabrak pesawat. Pesawat tersebut terjatuh ke kotak di atas meja dan mematahkan kaki meja dalam sekejap. Kemudian sebuah bola bowling menggelinding keluar dari kardus. Bola menggelinding dengan cepat sehingga mengenai gantungan baju. Gantungan baju yang sudah digigiti tadi lalu terjatuh mengenai pipa air sehingga menyebabkan pipa air bocor. Tupai itu melihat bahwa rencananya berhasil. Dia melihat pipa air itu bergetar karena tekanan. Dia berlari dengan cepat, lalu pipa bocor menyemburkan air. Botol kaca pecah terkena baut yang melayang. Gudang ini benar-benar kebanjiran. Melihat hal itu, dia berlari ke cerobong asap dan mendarat di ruangan tamu di lantai bawah. Tupai mengira kali ini manusia akan naik ke atas dan dia mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Sally, adiknya. Melihat waktunya yang cukup tepat, dia melompat turun dengan cepat dan mencari tahu di mana Sally bersembunyi dengan baunya. Tetapi dia tidak dapat menemukannya di mana dia di penjara. Akhirnya dia melihat di balik tirai, kemudian melihat ke atas dan menemukannya. Tetapi dia tidak berani terlalu terburu-buru karena ada penjaga yang ketat di sini. Jadi dia hanya ingin mengendap-endap ke depan dengan tenang, lalu naik ke atas meja dan berteriak dengan hati-hati, "Sally, di mana kamu? Kakak ada di sini untuk menyelamatkanmu." Ketika Sally mendengarnya, dia menjawab, "Saya ada di sini, jangan khawatir. Saya akan menemukan cara untuk mengeluarkan kamu." Mereka saling menatap seakan menahan kerinduan. Kemudian Johnny pergi dan ketika dia akan beraksi, matahari tiba-tiba terbit dan dia sedikit takut. Akhirnya dia kabur. "Saya akan menyelamatkanmu besok dan saya akan pergi dulu." Sally terlihat putus asa. Di sisi lain, pemilik rumah membuka jendela, menutup tumpukan dan merapikan serta membersihkan kandang. Sally membuka pintu, memperhatikan sekeliling, kemudian berencana untuk melarikan diri. Saat pemilik rumah sedang lengah membersihkan lantai, ia melompat ke atas pintu kandang. Sally kembali memperhatikan pemilik rumah. Setelah itu dia melompat ke atas meja. Tetapi pemilik rumah tampaknya mengetahui Sally keluar. Pemilik rumah berdiri dan tidak sengaja memegang kandang terlalu kuat hingga terjatuh. Sally segera keluar lewat jendela, berjalan menyusuri pipa, lalu naik ke pot bunga. Udara di dunia luar sangat panas karena di penjara di kandang untuk waktu yang cukup lama. Penglihatannya tidak tahan dengan cahaya yang terang untuk sementara waktu. Tapi kemudian dia dapat melihat dengan jelas, lalu melihat sekeliling. Halaman kecil ini terlihat cukup bagus. Sally kira dia pasti ada di pohon ketika dia memanjatnya. Rumah kecil ini cukup aman untuk melarikan diri. Bergegas masuk dan memperhatikan sekelilingnya. Kenapa tidak ada siapapun di sini? Dalam benaknya, bau di sini cukup kuat. Sepertinya ini adalah bau dari burung hantu. Dan itu menakuti Sally. Kemudian dia berlari keluar melalui pintu belakang. Burung hantu yang memperhatikannya, lalu dia pergi. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain lompat dan terbang dengan berusaha keras. Ia bisa terbang sendiri, itu luar biasa. Meski sedikit tidak terampil, tapi itu lebih baik daripada jatuh sampai mati. Pada akhirnya kami berhasil mendarat di pohon. Membuatnya sangat bahagia. Dalam benaknya dia bilang, "Saya bukan tupai biasa, saya tupai terbang dengan kekuatan super." Segera dia mencoba dengan lompatan yang terbaik. Dia harus menguasai keseimbangan. Selama selaput parasutnya terbuka, itu adalah parasut yang sempurna. Semakin besar kedua tangannya diretangkan, maka semakin cepat kecepatan terbangnya. Pada saat ini, Sally tiba-tiba teringat, "Saya di sini untuk mencari saudara saya yang bernama John, bukan untuk bermain sendiri. Karena ini bukan rumahnya. Kemudian mengapa dia datang ke rumah tetangga? Tetapi taman ini jelas lebih baik daripada penjara miliknya.
Tidak peduli, cari saja sambil bermain. Langit pun menjadi gelap. Saat Sally berjalan, tiba-tiba dia melihat benda yang tidak dikenal. Dia tidak bisa melihat benda apa itu. Jadi dia mengejarnya dan melihatnya. Tetapi dia terkejut begitu dia menyadari itu benar-benar saudaranya. Dia gemetar. "Bagaimana Anda bisa melarikan diri?" tanya John. "Namun sudahlah, tidak peduli bagaimanapun Anda melarikan diri, kita akan bersama selamanya di masa depan." Lalu jendela rumah terbuka. Mereka kabur. Sally tercengang. "Kenapa kamu lari, John?" "Saya ingin cari aman. Jelaskan padaku dengan cepat." "Saya bilang saya ingin kabur." John berlari, lalu dia terjatuh. Kemudian burung hantu datang dan Sally terkejut. Dia baru saja bertemu lagi dengan saudaranya dan kali ini kemungkinannya benar-benar terpisah. Dia ingin pergi membantu tetapi Sally takut dengan burung hantu. Jadi lebih baik dia kabur menyelamatkan diri. Dia pergi malam itu dengan perasaan yang hancur. Dia putus asa, kemudian menemukan lubang pohon untuk berlindung. Dia terlihat sangat sedih, menangis, hingga tertidur. Keesokan harinya, Sally tiba-tiba mendengar suara. Dia mengira itu adalah mimpi, tetapi suara itu tidak ada habisnya. Dan itu adalah suara saudaranya yang sedang terperangkap. Ketika dia melihatnya, bukankah ini saudaraku dalam benaknya? "Saudaraku, apa yang terjadi?" Sally akan menyelamatkannya. Lalu Sally bersiap melompat dan dia terbang hinggap ke atas jebakan hingga jebakannya rusak. Akhirnya John bisa terlepas dari jebakan dan mereka bisa bersama. John memuji Sally. Selain dia bisa kabur sendiri dari penjara, ternyata Sally juga pintar. Mereka berdua hidup bersama di rumah John dan hidup bahagia. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah sepandai-pandainya tupai melompat, lebih pandai para koruptor yang menyembunyikan kejahatannya. Cuaks. Terima kasih yang sudah nonton, semoga terhibur. Jangan lupa bantu like dan subscribe biar semakin semangat untuk bikin konten. Thank you.